Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi sama saya, Regina Rahmi, di dalam live IG bersama Universitas Bina Bangsa Sempena. Dan tema kita hari ini adalah alumni miss you already. Ini kita akan mengundang, ini kita tunggu ya, salah satu alumni dari Universitas Bina Bangsa Sempena yang sudah sukses. Oke, Princess Hena sudah join. Apa ada kendala? Sebentar, kita lagi persiapan ya. Ya, sudah bersama kita Kak. Ini agak ini kita mulai hari ini untuk bincang-bincang bersama jaringan. Halo. Halo Kak Fatimah Haji. Hai Miss. Ini apa namanya? Ini agak apa? Posisinya ya Miss. Kak Fatimah Haji bisa ini bisa diputar ininya jadi vertikal. Nggak bisa di landscape ya Miss. Iya. Sepertinya tidak bisa di landscape ya. Iya, biasanya bisa di landscape. Ini Bisa. Ini ya, kangen kali lah sama Kak Fatimah Haji. Biasanya cuma lihat di IG, tapi hari ini ketemu virtual juga. Ya nggak apa. Ketemunya virtual. Ya, apa kabar Kak Fatimah? Luar biasa, Allahu Akbar. Begitu kan. Masya Allah. Iya, disapa dulu dong seluruh Sivitas Akademika dan juga alumni sama mahasiswa Universitas Bina Bangsa Sempena yang luar biasa hari ini sudah tunggu-tunggu loh join bareng kita berdua. Alhamdulillah. Ini kayaknya live hari ini yang heboh-heboh Miss ya, nggak apa-apa. Hari ini happy. Ya, disapa dulu yang lain Kak Fatimah. Halo, apa kabar dosen-dosen di Universitas Bina Bangsa Sempena? Sekarang udah berubah jadi universitas Miss ya? Masya Allah. Iya, dulunya sewaktu Kak Fatimah kuliah namanya Sekolah Tinggi. Dan sekarang karena kita sudah mempunyai satu fakultas lagi, mungkin cerita sedikit nih ya, Kak Fatimah juga sudah update. Kita sudah bergabung, ada satu fakultas lagi yaitu Fakultas Teknik Informatika dan juga Sains Teknologi dan juga Ilmu Kesehatan. Jadi sudah ada prodi Ilmu Komputer, sudah ada juga prodi Keperawatan dan Kebidanan. Masya Allah, gitu kan. Biasa ya, luar biasa prestasi sekarang. Alhamdulillah. Terdengar itu harumnya tuh sampai ke selatan, nama UBBG sekarang udah biasa sama dosen. Kak Fatimah nggak tahu, kita masih menjadi yang terbaik, dan kemarin lagi-lagi walaupun baru kita update belum sampai 2 tahun usia kita sudah mendapatkan jadi kampus
terbaik nomor 2 di Aceh. Luar biasa kan? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Itu berkat alumni, berkat mahasiswa, dan juga berkat dosen-dosen yang punya kapasitas luar biasa, terutama alumni yang mensupport dengan profesionalitas mereka yang terserap di masyarakat dengan cepat, itu yang menjadi bagian dari penilaian dari LL Dikti. Luar biasa ya, Kak Fatimah? Luar biasa banget, ya Allah. Kami juga sebagai alumni itu salut banget mendengar informasi yang selalu update di universitas itu ternyata udah makin berkembang. Kalau dulunya segini, sekarang udah mekar dari mana-mana, harum namanya. Luar biasa, salut. Ada kayak bunga ya. Kayak bunga Kak Fatimah ya. Iya, Kak Fatimah, ini udah banyak pertanyaan nih untuk Kak Fatimah. Walaupun kita nggak ketemu, tetapi pertanyaan tetap ada di hati Miss dan sekarang mau ditanya. Oh, jangan susah. Boleh? Kita berdua aja sepertinya ya. Iya. Iya. Kita sambil bincang-bincang, Miss mau tanya nih, apa sih motivasi dulu Kak Fatimah itu ambil jurusan Prodi PAUD ya? Motivasinya kenapa ya? Yang pertama sih karena pada saat tahun 2013 itu masih sangat minim lulusan S1 PAUD. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, PAUD pada saat itu yang mengajar itu banyak yang bukan lulusan S1 PAUD. Jadi kebayang dong gimana pembelajaran. Terus kenapa UBBG? Kenapa nggak di tempat yang lain? Kan seperti itu. Nah, yang pertama tempatnya itu sangat-sangat strategis. Yang kedua, biaya berlipat-lipat, tapi di UBBG sangat pas di kantong biaya kuliahnya. Terus satu lagi, promosi ya Kak, promosi. Kami siap ini beneran ya sebagai alumni yang sudah merasakan, yang sudah pernah nimbrung di UBBG. Pelayanan di UBBG sangat terbaik, tidak dipersulit sama sekali. Kalau seandainya di sesi ADM, pendaftaran, dan lain sebagainya, selesai seperti itu. Jadi tidak sulit. Alhamdulillah. Emang luar biasa ya. Iya. Pengalaman mengajariku segalanya ya Kak Fatimah. Oh, bukan lagi Miss. Itu sebenarnya pengalaman yang sangat berharga sih itu. Dari awal ya, sehingga nantinya termotivasi Kak Fatimah untuk melanjutkan studi dan juga berkreativitas. Benar nggak sih? Bener. Jadilah seperti sekarang ya Miss ya. Iya, Alhamdulillah. Nah, pengalaman Kak Fatimah kuliah dulunya seperti apa sih? Pengalaman, kalau kita bilang pengalaman itu banyak banget Miss. Mungkin nggak cukup waktu ya kalau kita ceritakan hari ini. Tapi ini yang paling berkesan, setelah itu tahapan-tahapan melalui semester ke semester. Sebenarnya banyak banget. Proses belajar. Banyak banget sebenarnya pengalaman yang Fatimah dapatkan selama di UBBG. Tapi yang paling menarik nih Miss kan selama di proses pembelajarannya. Kalau dosen-dosen di UBBG itu asik-asik, itu yang luar biasanya. Asik-asik, pelajarannya itu menyenangkan. Beneran menyenangkan. Tempat, boleh nggak Miss disebutkan salah satu dosennya? Boleh, silakan. Itu di satu mata kuliah bersama Bapak Zainal Abidin, ya. Kami sudah sampai sore, sudah selesai mata kuliah, udah selesai, tapi kami nggak mau pulang. Pernah nggak seperti itu? Cuman di UBBG ya seperti itu. Mahasiswanya nggak mau pulang karena kenapa? Saking menyenangkan pembelajarannya. Itu sangat-sangat berkesan, sampai sekarang tuh masih ingat. Luar biasa. Mudah-mudahan hari ini Pak John ya. Iya, nanti juga kita share live IG ini untuk Pak Jainal, biar Pak Jainalnya tahu dan bisa mempertahankan atau lebih meningkatkan lagi bagaimana memotivasi mahasiswa-mahasiswa untuk belajar lebih giat.
Oke, kita lanjutin nih. Tadi yang udah paling berkesan itu ada beberapa mata kuliah yang menyenangkan dan juga membuat termotivasi untuk tetap terus belajar. Nah, kalau Kak Fatimah pernah tidak bergabung di organisasi kemahasiswaan? Pernah, bahkan itu bertahan dengan beberapa dekade. Alhamdulillah di awal kuliah itu menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa PAUD atau kami menyebutnya dengan Himapa. Alhamdulillah menjabat 2 tahun lebih dipercayakan jadi ketua Himapa pada saat itu. Alhamdulillah. Nah, jadi manfaat berorganisasi itu bagi Kak Fatimah apa sih? Sangat bermanfaat. Ternyata ngefeknya itu, Miss, kita rasakan tuh setelah kita lulus dari universitas gitu. Karena kenapa? Kita akan terjun ke lapangan. Nah, ketika kita terjun ke lapangan, di situ kita butuh karakter. Dan selama kita organisasi itu dilatih, ditimpa, dibimbing, jiwa kepemimpinan kita, jiwa interpersonal kita dengan orang lain, dan juga sosial kita dengan orang lain. Itu sih yang sangat perlu dan sangat-sangat bermanfaat ternyata organisasi dalam dunia karir kita. Seperti itu. Ya, alhamdulillah. Tapi yang Miss tahu, kebanyakan pembelajaran tentang organisasi kemahasiswaan itu tidak ada di kelas saat kita belajar akademis. Mungkin itu pengalaman Miss sendiri dulunya saat kuliah ya Kak Fatimah. Jadi seperti pengalaman itu menggembleng kita. Benar seperti kata Kak Fatimah, bahwa kita merasakan manfaat berorganisasi itu bukan pada saat kita ikut organisasi, tetapi setelah kita mengetahui bagaimana wawasan-wawasan di luar daripada akademis yang memang sangat jarang kita ketahui saat kegiatan perkuliahan. Dan seru ya Kak Fatimah kalau organisasi itu. Seru banget. Luar biasa seru banget. Karena kita have fun melakukan kegiatan itu dengan senang hati, jadi gembira. Gitu, Miss. Bisa dibilang itu refreshing di setelah mata kuliah. Bisa jadi seperti itu berorganisasi. Iya. Benar, berdiskusi dengan teman-teman dan membuat mereka merasa saling bermanfaat satu sama lain, itu memang luar biasa Kak Fatimah. Alhamdulillah. Ya, kalau masa sulit pasti ada dong. Pasti. Apapun yang kita lakukan pasti ada. Kalau ditanya masa sulit pasti ada. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalani, masa sulit pasti selalu menghampiri. Tapi kembali lagi. Ya, kalau masa sulit saat kuliah, apakah mungkin bisa jadi pengalaman bagi teman-teman yang lain yang masih duduk di bangku kuliah juga, sehingga mereka tidak down dan tidak tidak merasa pesimis, bahwa memang itu adalah bagian dari usaha. Iya, benar. Sebenarnya kan ada tuh ketika kuliah itu identik dengan tugas numpuk. Nah, ketika tugas numpuk itu pasti letih, kita pasti udah rasanya pengen stres aja bawaannya. Nah, ketika rasa lelah itu tiba, ketika kita down, kita kembali lagi bahwa kita punya goals untuk ke depan. Capai goals, bangun lagi goals itu bahwa kita punya impian loh, gitu. Kita harus bangun itu lagi. Dan yang memotivasi Fatimah untuk bisa sampai goals itu lebih cepat nyampenya itu adalah pengen lulus dengan predikat cum laude. Ya, kita udah. Wah, itu Kak Fatimah banget ya. Masya Allah ya. Pengen banget itu membahagiakan orang tua, keluarga pada saat itu. Jadi kalau udah jatuh, ingat lagi itu. Alhamdulillah, goalsnya tercapai, impiannya itu ditarik dengan cepat, lulus dengan predikat cum laude 3,5 tahun dengan nilai 3,99, dipanggil dengan urutan pertama, dan undangan untuk orang tua mendapat VIP. Itu rasanya bangga, senang, itu rasa lelah yang selama ini berjuang tuh kayaknya hilang gitu. Itu yang paling indah itu memang pada waktunya ya Kak ya. Waktunya benar pada waktunya. Kalau nggak mau mau indah, jadi harus capek-capeknya dulu, harus lelah-lelah dulu ke belakang. Ya benar itu. Benar. Berarti kalau Miss bisa istilahkan ke mahasiswa selalu gini, masa sulit itu adalah ujian untuk kita naik kelas, benar nggak sih? Betul banget, Miss, betul banget. Benar. Setuju. Ya, setuju banget.
Jadi Miss nggak salah ya memotivasi mahasiswa sekarang ini. Miss sampaikan, gini loh nak, ujian-ujian itu dengan tugas sedikit ada tekanan dari dosen untuk membuat kalian itu kreatif. Ya, itu adalah salah satu upaya supaya kalian naik kelas. Bener banget. Ada ujian dulu. Logikanya kan itu seperti sekolah Kak ya? Bener. Seperti sekolah ya? Harus dulu baru naik kelas. Seperti dalam kehidupan, sebenarnya dalam kehidupan juga gitu, Miss. Kita kan punya masalah itu ada ujian. Ingat aja bakalan ini setelah ada ujian ini pasti ada hadiah nih ya. Ingat aja itu. Gitu aja sebenarnya. Jadi yang penting kita istiqamah, yang penting kita ikhlas menjalaninya. Berusaha. Ya mungkin sekarang ini kan banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang berhenti sekolah. Ini apa sih yang bisa kakak sarankan kepada mereka? Ya mereka berhentinya karena ada tekanan ekonomi, ada tekanan dari banyaknya tugas, ada tekanan dari keluarga dan sebagainya. Apa yang bisa kakak berikan semacam motivasi lah, sehingga mereka yang sedang sekarang ini dalam kondisi bermasalah merasa bahwa itu bukan akhir dari segalanya. Dan mereka masih punya kesempatan, punya waktu untuk memperbaiki, untuk membuat semuanya menjadi lebih baik. Oke, untuk teman-teman yang saat ini sedang dilanda kegalauan dengan masalah mungkin ya, jangan berhenti. Jalan aja terus berjalan. Mungkin kita ini udah lagi melewati kerikil, kita kan nggak tahu ke depan kita sedang dihadiahkan apa nih, ke depan kita sudah ditunggu oleh apa nih, kan kita kan tahu. Jadi setelah itu anggap kerikil, terus saja berjalan. Kalau misal tidak sanggup berlari, boleh berjalan. Tidak sanggup berjalan, boleh merangkak. Yang penting jangan berhenti. Jangan berhenti. Wow, itu luar biasa. Luar biasa sekali nih. Karena memang kadang-kadang kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain ya Kak ya. Ya, kadang kita melihat si Polan itu didukung oleh keluarga, didukung oleh finansial yang bagus. Belum tentu dia tidak mendapatkan masalah. Pasti masalahnya ada di bidang lain, dalam hal lain gitu ya Kak ya. Ya, kita semua punya masalah, cuman berbeda versi. Itu saja, berbeda ya kan. Mungkin yang punya kelebihan di bagian keuangan, mungkin di bagian yang lain kan kita nggak tahu. Intinya jangan pernah menyerah, itu saja. Iya, Miss dulu pernah juga ngalamin, mungkin ini sharing pengalaman. Saat teman-teman lagi have fun, jalan ke sana kemari, Miss yang memang dari keluarga yang terbatas, harus bekerja untuk menyelesaikan kuliah, tidak punya kesempatan untuk having fun bersama dengan teman-teman. Tapi memang itu adalah ujian bagi Miss. Di saat, kok teman-teman senang banget ya jalan-jalan, kok teman-teman itu menyenangkan kali ya pergi ke pantai, setelah itu ngerujak dengan kolega-kolega dan dengan sahabat-sahabatnya, kok saya nggak punya waktu ya. Ternyata ini jawaban Allah loh Kak Fatimah. Ujian itu, Miss naik kelasnya seperti ini. Berada di posisi yang luar biasa, mungkin orang lain juga tidak mudah menjangkaunya. Ya. Jadi itu mungkin pengalaman sama dengan Kak Fatimah, bagaimana dulu menggembleng diri sendiri, memotivasi diri sendiri, bahwa segala sesuatu yang diberikan ujian pada kita ada hikmah di baliknya. Pasti. Ya. Yakin banget. Udah terbukti. Ya. Nah, tadi guru favorit nih, dosen favorit Kak Fatimah udah Pak Jainal Abidin Suardja, ya kan? Dr. Jainal Abidin Suardja. Dulu waktu pas ngajar Kak Fatimah belum dokter loh. Belum, sekarang masih MPD, sekarang sudah doktor. Wah, seru ya. Nah, nanti Miss titipin salam buat Pak Jainal. Dari orang yang memfavoritkan Pak Jainal. Sebenarnya dosen UWG itu favorit semua, semuanya difavoritkan beneran. Cuman di bagian kenangan itu sulit untuk dilupakan. Oke, Kak Fatimah, ini sedikit nih. Miss kebetulan ya mengajar bahasa Inggris, ini harus tanya juga. Kak Fatimah waktu belajar bahasa Inggris di UWG gimana sih? Miss tahu nggak? Sebenarnya pelajaran bahasa Inggris itu sangat suka favorit, tapi nggak tahu kenapa agak minim di bagian itu. Mungkin kita tidak ada
yang sempurna. Iya, benar-benar. Di antara mata kuliah semuanya dapat nilai A, tapi hanya satu, 3,99. Satunya di bagian bahasa Inggris dapat B, yang lainnya A semua. Siapa dosennya? Bukan Miss kan? Bukan Miss kan dosennya? Kita udah buka-buka cerita nih, ceritanya nggak apa-apa dong ya. Nggak apa, itu kan kita ulang kaji masa lalu. Lagi ya kan Miss? Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Apa namanya, proses dan pengalaman itu yang membuat kita lebih bijaksana. Oh ternyata ada hikmah. Kalau 4 IPK-nya mungkin apa namanya, bakal banyak ujian yang lain nantinya gitu. Tapi 3,9 aja udah luar biasa. Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Tapi itu tidak tertutup kemungkinan Kak Fatimah jungkir balik, jatuh bangun, sedih, marah, kesal, itu pasti ada. Saat mencapai itu semua, mencapai goals itu. Apalagi motivasinya luar biasa, membahagiakan orang tua, dipanggil di kursi VVIP, dipanggil urutan pertama, wow, amazing. Ya, udah soal kuliah, udah soal motivasi. Pengalaman waktu bikin skripsi gimana tuh? Kalau kita ngeri sedap ya. Kan kita Bismillahirrahmanirrahim. Rahim gitu kan ya. Kita ceritakan sedikit boleh dong ya Miss? Boleh, silakan silakan. Ingat banget judulnya itu efektivitas berbayangan terhadap motorik halus anak. Jadi nggak nyangka banget kita dapat pembimbing itu lintas prodi. Ngeri dong kedengarannya, ngeri banget. Ternyata nggak sengeri yang dibayangkan. Nggak. Dosen-dosen di UBBG itu tidak memperlakukan kandung sendiri, kan kita mendengar hal itu. Semuanya anak kandung. Terus yang salutnya lagi, dosen UBBG itu tidak mempersulit mahasiswa. Selama Fatimah membuat skripsi tidak dipersulit sama sekali, bahkan kapanpun kita minta jadwal untuk jumpa, dosen UBBG selalu siap. Itu yang salutnya. Sehingga skripsi mahasiswa tuh lulus dengan cepat. Makanya bisa lulus dengan waktu 3,5 tahun atau 7 semester selesai semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Miss kasih tahu sedikit ya, kenapa mudah dan dipercepat. Dikarenakan Universitas Bina Bangsa GSMPNA juga punya goals, ya, punya tujuan, yaitu menjadikan setiap lulusan menjadi lulusan yang mandiri, unggul, dan religius. Jadi kemandirian itu kami upayakan dalam aktivitas kemasyarakatan. Jadi tidak boleh lama-lama di kampus. Mereka punya waktu untuk berusaha supaya bisa diterima di masyarakat. Masya Allah. Dari bagaimana caranya? Kami mempersiapkan alumni-alumni itu untuk menjadi unggul dari proses perkuliahan dari semester 1 hingga semester 7. Bahkan saat PPL, pengalaman nggak Kak saat PPL ditawarkan oleh sekolah untuk lanjut mengajar di sana? Pengalaman banget, karena kita kemarin dapat PPL-nya itu Miss di sekolah Save the Kids yang di belakang Suzuki di kota. Iya. Boleh ceritakan sedikit Kak pengalaman di sana? Alhamdulillah selama di sana itu kan kami udah terjun langsung nih, praktik langsung bersama anak-anak di sana, dan alhamdulillah luar biasa. Lingkungannya juga mendukung. Kepala sekolahnya pada saat itu adalah dosen di universitas juga, di Universitas BBG, Ibu Elvinar. Alhamdulillah kita belajar langsung juga bersama beliau selain di mata kuliah. Dan yang bikin salutnya ternyata nggak semua setelah kita PPL kita mengkombinasikan ilmu yang kita dapatkan dengan pengalaman yang ada, dengan lingkungan yang ada di Benar-benar, karena memang saat kuliah itu kebanyakan kan kajian teoritis. Hanya pada saat micro teaching dan PPL lah mahasiswa memang betul-betul harus punya kapasitas untuk bisa diterima di masyarakat, ya, praktiknya ya. Dan itu Bu Elvinar kalau saya rasa bukan hanya memiliki kapasitas yang bagus, beliau juga orang yang sangat bijaksana, sehingga sekolahnya juga keren banget sekarang loh. Yes, iya, selalu update berita-berita itu, luar biasa. Selalu ya, makanya.
Oke, ini pengalaman setelah menjadi mahasiswa dengan lulusan terbaik, cum laude, dipanggil orang tuanya di kursi VVIP. Setelah tamat, apa sih yang Kak Fatimah lakukan? Setelah tamat banyak sih Miss kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tapi yang pertama nih Miss, kita sharing sedikit. Sebegitu hari itu Yudisium di UBBG, hari itu Yudisium kembali ke kos, langsung dapat telepon diminta untuk menjadi tutor di salah satu kampus di Aceh Selatan. Alhamdulillah sampai kembali kampung halaman, dipercayakan untuk beberapa mata kuliah jurusan PAUD dan juga beberapa semester sampai corona tiba di cut off-nya. Alhamdulillah untuk menjadi tutor. Selain itu, kami menjadi tutor, Senin sampai Sabtu menjadi guru di TK Bungoban Kemang, hari Minggu menjadi tutor, kemudian setelah dari jadwal itu menjadi Kang Hena yang dipanggil pengantin. Seperti itu. Wah, memang ini yang disebut edupreneur loh. Iya. Kenapa di UBBG itu Miss bukan mau menceritakan keunggulan. Sebenarnya memang itu yang kami laksanakan. Mahasiswa UBBG itu diajak untuk ambil bagian dalam salah satu UKM yang sudah disediakan oleh Universitas Bina Bangsa GSMP. Nah, tujuannya ini dia. Ya, benar. Supaya pada saat lulus, mahasiswa kita itu memiliki soft skill yang memang bisa dinikmati dan diberikan sebagai bakti kepada masyarakat. Benar. Dan itu yang diharapkan masyarakat sebenarnya. Ya, sehingga banyak sekali lulusan Universitas Bina Bangsa GSMPNA itu nggak sempat ambil ijazah pun sudah diterima bekerja di mana-mana. Itu pengalaman ya. Saya pernah ke SMA 5 ngantar mahasiswa PPL, PPG. Jadi ketemu dengan Pandu, mungkin kenal ya Pandu. Ya, yang silat seni dia. Ya, benar. Sekarang dia menekuni mata olahraga petangkiu. Nah, jadi saya tanya, Pandu sudah berapa lama di sini? Dari PPL, Miss. Ya Allah, kok sudah lama banget kamu di sini? Iya, Miss. Sejak PPL saya di sini, Miss. Diajak terlibat untuk membantu di sekolah dan sampai sekarang alhamdulillah, Miss, anak Miss sudah di sini katanya gitu. Wah, Miss bangga sekali. Rasanya kan mau menunjukkan ke siapa ini, tapi nggak perlu. Memang sekarang masyarakat sudah tahu sendiri seperti apa namanya upaya dari pimpinan yayasan dan juga dosen Universitas Bina Bangsa GSMPNA menggembleng mahasiswanya. Tidak hanya aktif di kelas sebagai bagian dari pendukung akademik, tetapi juga aktif di UKM-UKM yang memang bisa menjadikan mereka memiliki soft skill yang luar biasa. Nah, alhamdulillah ya Kak ya. Itu namanya edupreneur Kak, ya, educational entrepreneurship, luar biasa. Bahkan kalau misalnya ini kita pun seperti sangat bermanfaat ya bagi orang lain, sangat bermakna. Sangat bermakna, sangat bermanfaat. Dan Fatimah sudah masuk PL alumni ya kan? Bukti nyata, bukti nyata. Iya Kak Fatimah, nih mohon maaf agak ribut sedikit karena memang kampus kita sedang ada pembangunan luar biasa di sana sini. Sekarang Kak Fatimah kalau singgah ke Banda Aceh, singgah ke kampus pasti udah kaget karena makin wow. Ya, nanti Miss kirimkan ya spot-spot terbaik di Universitas Bina Bangsa GSMPNA karena di bidang pembangunan itu menyediakan spot-spot yang Instagram banget. Pernah lihat IG Miss nggak? Kak Fatimah? Pernah. Nah, lihat bagaimana menterengnya kampus kita sekarang. Luar biasa. Nggak ada duanya. Cuman di UBBG. Ya, benar. Ya, Kak Fatimah, tadi udah sebutin terkait henna. Apa sih itu? Boleh tahu nggak? Henna sebenarnya itu profesi sampingan kita bilang, tapi menghasilkan dan menyenangkan karena kenapa itu hobi? Hobi yang menghasilkan
kan, alhamdulillah. Sebenarnya sering banget sambil ngehena di rumah pengantin, sering banget ada yang nanya, sejak kapan sih bisa ngehena? Sejak kapan gitu? Kok bisa gitu? Berawalnya itu kembali lagi ke UBBG. Pasti itu sumbernya. Asal muasal skill yang ada ini dari UBBG. Di semester akhir kuliah ikut nimbrung di Sanggar Seni. Jadi aktif menari, diundang ke Belang Padang, ke Putropang, dan tempat-tempat yang lain, ya kan, Miss? Jadi pengen dong tangan cantik seperti itu. Pengen banget. Teman yang lain udah diukir tangannya, Fatimah juga pengen ukir lah. Dari situ asal muasalnya. Pas kembali ke kampung halaman, dari tetangga minta henna, dari satu rumah ke satu rumah, dari kampung ke kampung, jadilah lintas kabupaten. Alhamdulillah. Wow, amazing. Cetar Aceh Selatan. Alhamdulillah. Cetar membahana. Iya, tapi itu mungkin apa namanya, kalau di orang menganggap apa sih itu henna, ngukir-ngukir sendiri juga bisa. Tapi itu butuh skill ya, Kak ya. Bagaimana sih mendalaminya? Justru sebenarnya henna itu adalah skill yang sangat-sangat detail. Nggak semua orang bisa dan juga mudah sebenarnya. Karena kenapa dia butuh fokus, kemudian detail ukirannya itu sangat-sangat perlu, kemudian tekstur henna juga tidak sembarangan. Ilmunya itu juga sebenarnya tinggi juga di dunia henna itu kalau kita pelajari. Dan alhamdulillah pelan-pelan kita sudah pelajari, sudah hampir 5 tahun jelma sebagai Wow, memang akhirnya jadi princess henna ya. Nah, makanya sekarang dipanggil Inces di mana-mana, alhamdulillah. Yes. Princess. Iya, princess ya. Gitu aja. Amin. Ya Allah, semoga nanti ini menjadi motivasi juga ya bagi adik-adiknya Kak Fatimah Haji yang masih di bangku kuliah. Jadi mereka bisa membidangi salah satu skill yang nantinya bisa sangat bermanfaat kelak ketika mereka tamat. Apa saja boleh, yang penting tekuni itu. Apapun itu boleh, nggak masalah. Itu aja. Jadi ini Kak Fatimah, Sanggar Seni UBBG sedang tampil di Plenary Hall. Plenary Hall. Jadi di Plenary Hall itu ada acara seperti sosialisasi bagi penerimaan bagi penerima beasiswa. Yuk Kak Fatimah penerima beasiswa kan? Oh iya, salah satunya Hadi. Nah. Gimana Kak ininya pengalamannya saat menjadi penerima beasiswa di UBBG? Sangat-sangat membantu sebenarnya. Bersyukur banget sih bisa kuliah di UBBG. Karena kenapa? Selain dapat wawasan-wawasan yang selalu update dengan ilmu, dapat beasiswa juga bisa berguna untuk biaya-biaya dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Pada saat itu. Nah, Kak Fatimah, kemarin itu banyak sih teman-teman yang mengeluhkan, waduh, mendapatkan beasiswa di UBBG itu agak sulit karena memang ada persyaratan-persyaratan khusus yang kita memang lakukan seperti pengabdian masyarakat. Kak Fatimah merasa sulit nggak pada saat melakukan pengabdian masyarakat waktu itu? Enggak, sebenarnya kemarin Miss kami belum ada mungkin ya program pengabdian itu. Kalau kemarin belum, mungkin karena belum ada ya. Belum ada yang pengabdian. Mungkin karena baru mungkin. Ya. Jadi memang jalur beasiswanya beasiswa berprestasi. Oh gitu. Iya. Itu semasa Miss ya waktu itu ya? Miss selalu setia dengan UBBG. Ya waktu itu Miss lagi membidangi bagian kemahasiswaan waktu itu kalau nggak salah. Benar. Ya. Jadi memang banyak sih yang digembleng mahasiswa penerima beasiswa itu harus ngapain. Dikarenakan penerima beasiswa itu wajib beda dengan yang lain ya kan Kak? Benar. Wajib memiliki satu soft skill yang memang bisa menjadikan mereka sebagai pembeda dengan mahasiswa reguler lainnya. Benar. Wah. Tapi regulasi-regulasi di kampus itu kan memang luar biasa untuk mengupayakan mahasiswa menjadi memiliki soft skill yang luar biasa kayak Kak Fatimah Haji tentunya.
Alhamdulillah. Iya, tadi sebenarnya ada pertanyaan berikutnya, ya. Seru nggak sih jadi edupreneur? Ternyata memang udah dijawab. Seru banget. Sudah terjawab bahwa menyenangkan, menjalankan hobi sesuai dengan kapasitas yang kita tekuni dan kita sukai. Dan setelah itu ya seperti Miss ini sekarang ditanya sulit nggak bekerja ya di Get Sempena? Enggak, pekerjaannya seperti ini. Saya jadi host untuk live IG. Saya membidangi beberapa, membuat program-program Get Sempena podcast dan sebagainya. Ya memang hal yang menyenangkan dan memang gue banget gitu loh. Hobi. Jadi hobi itu nggak terasa ya Miss ya, jalanin aja. Iya benar. Jalanin aja, tiba-tiba cuan masuk gitu, itu yang keren. Iya. Cuan namanya, cuan. Nah, bahasa sekarang ya kan. Cuan masuk. Nah, pokoknya sarangnya aja lah. Jalan-jalan gitu, cuan masuk, itu yang penting. Rekening ada, itu aja. Tapi semua itu berkat usaha Kak Fatimah. Kalau misalnya yang sekarang ini malas-malasan, pulang pergi sekolah, pulang pergi kuliah hanya peluk guling, no. Mereka tidak akan boleh mimpi untuk sukses, nggak ada. Itu nggak akan ada mukjizat ya Kak Fatimah. Mimpi. Kalau misalnya tidak berlelah, mimpi aja itu boleh tidur mimpi. Oke. Mimpi, ya. Mewujudkannya itu nggak segampang mimpi, kan Miss? Iya benar. Karena memang ada upaya, ada lelah, ada sakit untuk mencapai mimpi itu. Pasti Miss. Semuanya itu berproses. Kalau mau sukses harus mau capek. Benar. Jadi sekarang ini kampus kita itu sudah menyediakan, dulu kan sudah ada pustaka juga, cuman sekarang sudah sangat luar biasa luas, sudah sangat luar biasa nyaman. Dan mungkin Kak Fatimah boleh nanti lihat di IG-nya perpustakaan UBBG, itu keren sekali. Makanya Miss menyarankan sekarang ini begitu ada kesempatan berada di depan untuk pegang mic, Miss itu harus menyampaikan kepada mahasiswa, nah bila ada waktu, ayolah ke pustaka. Wasting time kalian itu di pustaka, wasting time yang elegan, wasting time yang yang profesional. Kalian duduk baca buku, walaupun bukan sekarang manfaatnya, tetapi suatu saat apa yang kalian baca itu akan bermanfaat untuk hidup kalian. Miss selalu sampaikan itu. Fatimah juga merasakan hal itu, Miss. Pas semasa kuliah itu jadwal masuk untuk jurnal itu startnya itu dari jam 12. Nah, Fatimah datang ke kampus dari jam 8 atau enggak jam 9 sampai dengan jam 12 berada di pustaka, selesai di pustaka baru masuk ke kelas. Itu sebenarnya. Waktunya itu dimanfaatkan untuk di perpustakaan. Aduh, iya. Kampus nih, Mit. Ya Allah, greget banget. Ya udah, datang sini. Kita masalah Universitas BWG sekarang udah makin berkembang, jadi greget pengen ke sana deh, pengen terbang aja gitu ya. Iya, insya Allah. Kemarin itu ada alumni datang, namanya Ilviani Munte. Jadi dia PGSD kalau nggak salah. Jadi dia pakai masker. Miss tegur dia. Iya, Miss tegur gitu. Ih, Miss katanya, kirain Miss nggak teringat sama pihak, teringat dong. Sama mahasiswa, sama kalian, nggak ada yang satupun yang terlewatkan wajahnya dari Miss. Ya, ada Cudea, ada Alfa, kan itu teman-temannya Fatimah waktu pas kuliah dulu. Iya. Ada rame pokoknya. Nih Miss bakal tiap bulan ngundang alumni untuk bincang-bincang dan diskusi. Ya, apalagi pengalaman-pengalaman belajar, pengalaman bagaimana mereka meraih kesuksesan, itu sangat perlu untuk memotivasi adik-adik kalian sekarang ini. Jadi orientasinya bukan hanya smartphone dan peluk guling, tetapi ada yang lebih penting, yaitu belajar. Dan ada pembelajaran yang tidak ada di kelas, yaitu organisasi kemahasiswaan dan berorganisasi. Sebenarnya Kak Fatimah, saat Kak Fatimah mulai mengajar itu, apa yang terbayang, apa yang sangat bermanfaat dari mata pelajaran, mata kuliah yang sudah Kak Fatimah pelajari di bangku kuliah? Sebenarnya banyak banget ya Miss ya, cuman kadangkala seperti yang kita bilang tadi, tidak semua materi itu
sama seperti praktiknya. Karena kenapa kita udah terjun di lapangan. Tapi ilmu yang kita dapatkan itu sangat bermanfaat di lingkungan sebenarnya. Memang itu hal yang sebenarnya yang menjadi pokok utama kita ketika kita terjun di dunia kerja, di dunia karir gitu. Iya, penting banget itu sebenarnya untuk menjadikan mahasiswa-mahasiswa yang sedang berada di bangku kuliah di Universitas Bina Bangsa GS Sempena itu paham betul ya apa yang kita jadikan sebagai goals. Iya, benar. Jadi harus ditentukan dari awal apa sih tujuan kita kuliah. Benar. Nah, sebenarnya kalau Miss sarankan jangan pernah jadikan tujuan kuliah itu mencari kerja, tetapi menambah wawasan, ya. Karena dengan menambah wawasanlah, pekerjaan akan mencari kita. Iya, benar. Benar nggak sih? Benar banget. Sekarang Fatimah lihat di Aceh Selatan, para sekolah-sekolah itu menunggu lulusan UBBG. Banyak sekarang udah menyebar di mana-mana, ada guru baru. Ketika Fatimah telusuri, itu adalah lulusan dari UBBG ternyata. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini treasure study nih, Miss Rosdiana, patut kita acungkan jempol. Karena memang, stakeholder yang ada di seluruh Aceh itu memang sudah menanti lulusan-lulusan dari Universitas Bina Bangsa GS Sempena karena memang kapasitasnya luar biasa. Itu terbukti sejak PPL. Iya. Jadi bukan kita yang menyampaikan itu. Bukan. Memang pamong saat kami menjemput, Bu, nggak bisa anaknya 2 hari lagi Bu di sini, Ya, atau seminggu lagi lah Bu. Kami memang luar biasa semangatnya mereka ada. Anak-anak kami ini dirangkul, siswa-siswa kami yang susah sekali belajar dengan kami, begitu datang anak PPL, mereka punya cara sendiri untuk men-touch, menyentuh mereka, mengajak bermain, mengajak belajar sambil bermain, dan banyak sekali inovasi yang diberikan. Ya memang itu berbanding lurus dengan apa yang sudah kita visikan, yaitu menjadikan mahasiswa yang unggul, mandiri, dan religius. Nah, kalau dulu Kak Fatimah terkait dengan upaya-upaya religius, apa sih yang paling Kak Fatimah berkesan saat ada kegiatan-kegiatan keagamaan di UBBG? Kegiatan keagamaan kemarin yang setiap hari Jumat, yang kemarin kalau dulu ya juga sering keagamaan seperti itu juga aktif dari dulu. Kalau kalau dari dulu kampus UBBG ini satu lagi juga kalau di organisasi setiap musibah di tempat yang lain kita juga sering ikut ambil andil kan bersama mereka untuk membantu yang selalu istilahnya UBG ini meringankan musibah dari orang lain, itu yang luar biasa. Ya, itu sosial kita ya Kak Fatimah, karena itu yang istilahnya adalah amalan yang tidak terputus. Wah. Amalan jariah kita sampai dengan dunia akhirat ya Kak ya. Iya. Dan insya Allah itu bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Miss, banyak yang minta absen itu di kolom komentar, minta tolong pemirsa. Oh ya, Miss kok asik ngobrol nggak baca ini ya Kak? Dari tadi pemirsa minta disapa katanya ya kan? Oh iya, iya Kak Fatimah sapa dong adik-adiknya, teman-teman sebayanya. Kadang ada yang alumni yang udah nongkrong di sini. Kita panggil Besti aja kali Miss ya, biar agak keren. Besti, ya. wah. Besti live Universitas BBG hari ini, semoga sehat selalu. Apalagi aja deh sepertinya ya. Bahagia. Ini lihat Kak Fatimah aja udah bahagia, kayak mana lagi yang lain. Aku sangat rindu untuk dosen-dosen yang ada di Universitas BBG. Ya Miss, ada Miss, ada Bu Ica, Bu Fitri, Bu Lina nggak? Udah ini ya Miss, udah lintas ini Miss ya. Iya udah resign, Bu Lina udah resign. Ada lagi Bu Ai, ingat Bu Ai nggak? Ya Allah luar biasa
biasa rindu banget kalau udah ingat-ingat para dosen kayaknya from aja gitu karena sama dosen. Iya, jangan lupa nanti waktu pas ke Banda Aceh singgah kita bisa ngopi. Sekarang udah ada kantin yang keren banget di kita loh Kak. Kan makin penasaran deh jadinya. Iya. Ya, insya Allah bisa terwujud nantinya keinginan kakak untuk ke kampus dan kita bisa, apalagi judulnya nih hari ini, alumni I miss you already. Jadi Universitas BBG gitu aja. Yes. Iya benar. Banyak ini pemirsa yang minta disapa. Hai. Hai Safwa, soalnya namanya ini singkat-singkatan Kak, agak sedikit sulit untuk kita bisa. Oke. Ini juga bilang kalau ya Nadifatul, banyak banget yang udah join sama kita. Jadi insya Allah bisa berkah. Dan ini pertanyaan terakhir. Apa sih kata yang paling tepat untuk Universitas Bina Bangsa Get Sempena? Universitas Bina Bangsa Get Sempena. Satu kata, satu kalimat Miss ya? Iya, boleh satu kalimat. Satu kalimat. Kuliah cerdas. Universitas BBG tempatnya. Dari dulu moto itu selalu terngiang-ngiang nih, selalu moto-moto yang seperti itu kan oleh Universitas Bina Bangsa Get Sempena Banda Aceh. Jadi semakin mekar, semakin sukses prestasinya, selalu bikin bangga kami para Wah, seru banget. Kak Fatimah, nih ngomong-ngomong Kak Fatimah semakin cantik aja nih. Allah, alhamdulillah. Nih ada rahasianya nggak? Tapi ngomong-ngomong soal kosmetik Kak Fatimah, minggu depan kita akan live IG dengan seorang dokter cantik. Yang akan kita bahas adalah kosmetik sehat itu seperti apa sih? Nah, ikut ya Kak Fatimah. Baik, itu minggu depan. Ya Allah, perlu banget itu. Itu hari Jumat jam 3. Kita akan live IG dengan dokter cantik yang akan membahas tentang kosmetik sehat untuk kita semua. Jadi sekarang ini kan banyak sekali kosmetik-kosmetik yang beredar. Seperti apa sih? Kita harus diedukasi juga dong. Ya bener banget. Sehingga kita nggak salah pilih gitu. Karena Miss banyak produk yang memang menjanjikan cantiknya, tapi kembali lagi bahwa merkurinya itu terlalu banyak sehingga merusak wajah-wajah cantik para wanita-wanita sekarang ini, ya kan Miss? Jadi, ya benar. Makanya Miss berinisiatif bersama Bu Rektor Universitas Bina Bangsa Get Sempena, karena kan banyak sekali mahasiswa kita ini yang cewek-cewek jauh dari orang tua. Bagaimana sih dia kita edukasi untuk mendapatkan penjelasan dari pakar terkait itu. Wah, ini rasanya nggak bisa sebentar nih ngomong sama Kak Fatimah, tetapi udah mau habis waktu aja nih. Nggak terasa ya? Iya, itu dia, nggak terasa kita sudah ada di penghujung acara, karena memang teman-teman ada yang harus mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian. Mungkin Kak Fatimah boleh sampaikan kepada adik-adik mahasiswa Universitas Bina Bangsa Get Sempena untuk tetap belajar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Ujian nanti tanggal 9. Boleh Kak Fatimah, silakan. Oke, semangat untuk adik-adik yang ada di Universitas Bina Bangsa Get Sempena, terus belajar. Kakak yakin kalian pasti bisa, kalian hebat, kalian luar biasa. Teruslah belajar sampai sukses. Salam sukses dari Aceh Selatan. Wow, thank you. Alhamdulillah hari ini kita sudah bincang-bincang ringan ya dengan Kak Fatimah Haji terkait pengalamannya, bagaimana dia membangun motivasi dalam diri dia sendiri untuk menjadi sukses dan semakin cantik seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Ini kayaknya semakin rindu, Miss. Semakin ya, insya Allah
Allah dalam waktu Sabar ya, sabar. Pokoknya nanti Kak Fatimah begitu datang ke Banda Aceh sowan ke Universitas Bina Bangsa Get Sempena, kita akan ngopi-ngopi di kantin keren kita. spot di sana, spot universitas yang baru-baru, makin penasaran. Oh, oke, tentu. Ya. Baik Kak Fatimah, terima kasih untuk hari ini. Salam untuk keluarga, salam untuk para sahabat semua yang ada di Aceh Selatan, salam untuk mahasiswa-siswanya di sekolah. Ya, insya Allah bisa berjumpa lagi di lain waktu. Ya, oke. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di kegiatan kita hari ini. Ya, ada Bu Nia Sarita nih sudah bergabung. Bu Nia, mohon maaf kalau nantinya kita akan membahas masalah-masalah terkait dengan kegiatan Universitas Bina Bangsa Get Sempena. Tapi kali ini kita harus undur diri karena banyak sekali teman-teman yang mungkin akan melaksanakan aktivitas yang lain. Terima kasih banyak Kak Fatimah Haji. See you next time. Baik, sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.